Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Yang pertama, saya harapkan seluruh mahasiswa dapat memahami usul fikih yang telah kita pelajari. Tentunya karena kondisi COVID-19 ini sehingga kita harus tidak bisa melakukan tatap muka. Maka saya berinisiatif untuk menjelaskan usul fikih secara sederhana, mudah-mudahan dalam waktu durasi yang pendek, dalam beberapa kali pertemuan, dan mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan baik. Pada pertemuan pertama ini kita akan memahami tentang, sebelumnya setelah kita jelaskan, cuma dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang secara sederhana dengan bahasa yang sederhana sehingga usul fikih itu dapat dipahami ya. Dengan beberapa penjelasan. Pertama terkait dengan yang pertama adalah definisi usul fikih. Pertama, ada dua kata dalam ilmu usul fikih, yaitu kata usul dan kata fikih, dan ini akan kita pahami. Pertama, usul itu merupakan bentuk plural jamak dari kata aslun. Aslun yang secara bahasa berarti sesuatu yang dibangun selainnya di atasnya. Artinya dia merupakan seperti pondasi. Maka di pondasi ini dibangunlah bangunan. Nah, usul fikih itu adalah dasar-dasar, prinsip-prinsip itu secara bahasa. Secara istilah saya akan menggampangkan saja, menyederhanakan dalam tanda kutip bahwasanya kata usul ini adalah artinya dalil. Jadi usul ini adalah dalil secara istilah. Oke. Kemudian secara itu definisi dari kata usul. Nah, kemudian kata kedua adalah fikih. Fikih ini adalah seperti kita ketahui adalah al-ilmu bil ahkam syariati al-amaliyati al-muktasab min adillati at-tafsiliyah, yang berarti bahwasanya pengetahuan, seperangkat pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, hukum syar'i praktis yang dihasilkan melalui proses dari dalil-dalil yang rinci ya. Jadi saya ulangi, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i praktis yang diperoleh melalui ijtihad, dari dalil-dalil, bersumber dari dalil-dalil yang detail, yang rinci, itu fikih. Maka penjelasan definisi bahwasanya ilmu itu merupakan pengetahuan, hukum-hukum itu berarti nanti akan kita jelaskan tentang hukum itu apa. Hukum itu dalam Islam nanti ada 5 terkait, berarti ilmu tentang hukum-hukum, yaitu ilmu tentang wajib, tentang sunnah, ilmu tentang haram, ilmu tentang makruh, dan ilmu tentang pengetahuan tentang sesuatu yang berhukum jaiz atau boleh. Al-amaliyah berarti terkait dengan ilmu-ilmu yang praktis. Ilmu praktis ini berarti ilmu-ilmu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sholat, puasa, zakat yang kita lakukan ya. Dan ini diperoleh, ilmu ini fikih ya, diperoleh dari proses ijtihad, usaha, sehingga memperoleh pengetahuan tentang status hukum suatu permasalahan yang bersumber dari dalil-dalil yang rinci. Nanti berbeda, ini fikih ya. Nah, setelah kita memahami definisi usul yang berarti dalil-dalil, kemudian definisi fikih, secara sederhana fikih itu ada yang kita ketahui sekarang, ilmu tentang sholat, tentang ada nanti puasa, zakat, haji, ya, tentunya ada muamalah, nikah, talak, rujuk, dan lain sebagainya. Nah, muamalah, ada jinayah, nanti ada jual beli. Nah, artinya usul fikih adalah secara sederhana adalah bagaimana dalil-dalil terkait dengan masalah-masalah, dalil-dalil umum terkait masalah fikih ya. Kalau fikih dalilnya detail, kalau usul fikih dalilnya secara umum. Jadi itu yang pertama tentang definisi dari usul fikih. Kemudian
secara sederhana usul fikih itu setelah adalah ketika dia menjadi sebuah disiplin ilmu. Kalau tadi definisi yang sederhana dari dua kata usul dan fikih, maka secara perasanya, maka secara dalam bentuk disiplin ilmu usul fikih berarti adalah ilmu tentang dalil fikih secara umum, ma'rifatu dalail fikih ijmalan wa kaifatul istifadati minha, dan bagaimana mengolah dalil tersebut, wa halul mustafid, dan siapa yang mengolah dalil tersebut, yang menghasilkan produk hukum tersebut, itu adalah al-mujtahid, orang yang punya pengetahuan tentang kefikihan. Oke, yang dibahas dalam usul fikih adalah bagaimana mengetahui tentang dalil-dalil fikih secara umum. Nah, ini akan membedakan ijmal secara umum, kalau secara khusus nanti dia adalah fikih. Secara umum dia adalah usul fikih. Ya. Dalil-dalil ya, secara umum, kemudian bagaimana membuat produk hukum melalui dalil-dalil tersebut, dan wahal mustabid, dan kondisi orang yang memproduk, yang mengolah, yang memproses, melakukan analisis terhadap dalil-dalil tersebut, kemudian membentuk dihasilkan produk hukum dari dalil-dalil tersebut. Jadi itu penjelasan terkait dengan definisi dari usul fikih. Saya ulangi secara sederhana, usul fikih itu adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara umum, satu. Kemudian bagaimana proses, nanti dilihat bagaimana proses untuk menghasilkan sebuah produk hukum dengan melakukan analisa terhadap dalil-dalil tersebut, dalil-dalil umum tersebut. Kemudian terakhir yang dibahas adalah bagaimana siapa yang punya kompetensi untuk melakukan analisa, kemudian memberikan atau menghasilkan usaha proses untuk menghasilkan sebuah produk hukum, dan itu disebut sebagai mujtahid. Oke, ini pertemuan pertama terkait dengan kemudian selanjutnya adalah penjelasan tambahan bagaimana apa yang didapat, tujuan dari mempelajari ilmu fikih, ilmu usul fikih, tujuannya, sehingga apa yang didapat dari setelah kita mempelajari usul fikih. Yang pertama adalah kemampuan untuk melakukan penarikan kesimpulan hukum fikih dari dalil-dalil terperinci. Jadi dalil-dalil terperinci itu dikumpulkan, kemudian menghasilkan sebuah dalil umum yang di atasnya memayungi hukum-hukum yang tidak didapati dalam dalil khusus tersebut. Ya. Jadi nanti dengan contoh akan lebih jelas. Jadi pertama, apa tujuan pelajari ilmu fikih, yaitu kemampuan, kompetensi untuk membuat atau memberikan kesimpulan hukum yang bersumber dari dalil-dalil yang rinci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mempunyai yang kedua saya akan mengambil yang penting-penting saja. Yang kedua, hanya dua saja. Yang pertama tadi bagaimana kemampuan untuk melakukan konklusi, melakukan kesimpulan, analisa, sehingga produk hukum terhadap suatu dari dalil-dalil fikih yang rinci, yang detail. Kemudian yang kedua, dengan usul fikih ini ada banyak permasalahan yang tidak didapati dalam kitab-kitab pendahulu, kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada secara detail diperinci dalam Al-Quran, tidak diperinci dalam Al-Hadis, tidak disebutkan, tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga ada qiyas, ada ijma terhadap permasalahan tersebut. Maka salah satu tujuan mempelajari usul fikih adalah untuk menjawab pertanyaan yang up to date, pertanyaan terkini yang tidak didapati pada masa-masa sebelumnya. Maka ruh dari kaidah-kaidah tersebut diturunkan sehingga bisa menjawab terhadap pertanyaan kekinian yang kontemporer. Oke, dua ini diantara kaidah, diantara tujuan pelajari usul fikih. Yang pertama adalah kemampuan melakukan istinbat, konklusi hukum terhadap masalah-masalah fikih yang bersumber dari dalil-dalil fikih. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan kekinian kontemporer itu ditemukan pada masalah-masalah sebelumnya.
Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga pembahasannya adalah hukum mempelajari usul fikih. Oke, hukum mempelajari usul fikih adalah fardu kifayah karena tidak semua orang, karena kaum muslimin itu harus mendasari seluruh aktivitasnya berdasarkan syarak, berdasarkan hukum syar'i. Untuk menjawab pertanyaan ini harus ada orang yang mempunyai kompetensi, kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, melalui maka caranya untuk menjawab pertanyaan itu, ketika pertanyaan itu tidak ditemukan atau pertanyaan-pertanyaan yang kontemporer yang tidak ditemukan kasusnya sebelumnya, maka salah satu metode untuk melakukan kesimpulan hukum, menghasilkan produk hukum syar'i itu adalah usul fikih. Nah, maka tidak semua orang harus menguasai usul fikih, namun harus ada orang yang menjawab pertanyaan dari kalangan umum terhadap permasalahan-permasalahan terjadi dalam konteks kekinian. Maka hukumnya adalah fardu kifayah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami usul fikih ini sehingga bisa membantu masyarakat untuk memberikan jawaban, memberikan solusi terhadap solusi perspektif syariat terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Oke, kita pelajari apa di pada pertemuan kali ini, definisi usul fikih, kemudian apa tujuan mempelajari usul fikih, dan yang ketiga apa hukum mempelajari usul fikih. Sallallahu alaihi wasallam.